Sebelum mulai, video ini gue buat karena emang pengen aja dan nggak disponsori oleh pihak manapun. Oke, let's get started. Halo, balik lagi bareng gue Cesar. Udah hampir 2 tahun ini gue kerja dari rumah karena pandemi. Karena hal itu, gue butuh dedicated working space biar gue lebih konsentrasi ketika mengerjakan pekerjaan gue sebagai UI UX designer dan icon designer. Selain karena emang kebutuhan, gue emang pengen punya desk setup yang proper dan punya peralatan yang oke untuk menunjang pekerjaan gue sehari-hari. So, tonton terus video ini sampai habis. Karena ini ngomongin desk setup, kita masuk dulu ke meja dan kursinya. Di sini gue pakai meja kayu buatan tukang mebel deket rumah. Meja ini dibikin dari kayu yang solid banget dengan kaki yang kuat. Meja ini udah cukup banget untuk menopang semua benda yang ada di atasnya. Meja ini gue beli dengan harga 600-700 ribuan. Selanjutnya, di sini gue pakai kursi dari Ergotech. Gue beli di Tokopedia. Kursi ini lumayan nyaman. Kakinya udah terbuat dari besi, bahannya fabric. Busanya ya lumayan empuk. Cuma menurut gue kalau busanya sedikit tebel lagi ya udah oke banget. Harganya sekitar 700-800 ribuan, belum termasuk ongkir. Selanjutnya kita masuk ke laptop dan peripheral apa aja yang gue pakai di desk setupnya. Yang pertama yang gue pakai di sini adalah MacBook Pro 16 inch tahun 2019. Laptop ini powerful banget karena ditenagai oleh prosesor berkekuatan 2,6 GHz, Intel Core i7, RAM 16 GB dan juga SSD internal 512 GB. Nah, laptop ini udah punya graphic card eksternal dari AMD, yaitu AMD Radeon Pro 5500M yang besarnya kalau nggak salah itu 4 GB. Laptop ini udah powerful banget untuk ngerjain kerjaan sehari-hari, dan juga laptop ini emang jarang banget gue pindah-pindah. Gue taruh aja di atas meja sini karena ukurannya yang lumayan gede kalau buat dibawa-bawa, dan juga laptop ini ya berat banget gitu ya. Nah, karena laptop ini berat banget, gue punya MacBook Pro satu lagi yang sering gue bawa-bawa karena selain ukurannya yang 13 inch dan beratnya lumayan lebih ringan daripada MacBook yang 16 inch. Ya, ini laptop gue dari tahun 2016 kalau nggak salah. Ini MacBook Pro tahun 2015. Masih lumayan powerful buat dipakai sekarang. MacBook ini juga udah SSD 512 GB dan RAM-nya 8 GB. Jadi kalau buat dibawa-bawa, buat ngedesain-desain yang ringan, ini juga masih oke banget untuk dipakai di tahun 2021 ini. Karena kerjaan gue tersimpan semua di cloud, di Figma, di Google Cloud. Jadi gue bisa pakai dua device ini secara bergantian sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini gue pakai monitor dari LG. Monitornya itu LG 29WK600. Seperti serinya, monitor ini berukuran 29 inch dengan panel IPS. Panel IPS ini nyaman banget di mata dan warnanya lumayan akurat. Monitor ini dengan ukurannya yang wide memudahkan gue kalau gue pakai waktu ngedesain. Selain itu, monitor ini juga udah dibekali built-in speaker. Dengan built-in speaker ini, gue bisa pilih mau pakai speaker dari monitornya atau dari laptop gue. Gue beli monitor ini udah setahun yang lalu. Dulu harganya sekitar 3,5 jutaan. Nggak tahu deh kalau sekarang. Monitor ini gue pasangin di desk setup gue dengan menggunakan ARM Oximus. ARM ini enak banget sebenarnya. Gue bisa naik turunin monitor, bisa gue setel monitornya sesuai dengan kebutuhan gue.
Sebenarnya monitor ARM ini hanya bisa digunain untuk 27 inch, tapi di sini gue pakai monitor yang ukuran 29 inch dan itu masih lumayan oke, walaupun kadang-kadang monitornya agak turun. Tapi menurut gue masih nggak masalah. Nah, mungkin gue akan ganti si monitor ARM-nya ini. Kalau teman-teman punya saran ARM monitor apa yang bisa kuat untuk mengangkat monitor 29 inch ini, silahkan komen di bawah. Selanjutnya di bawah monitor ini ada rak monitor atau desk shelf. Rak monitor ini gue taruh di atas meja biar ada space lebih nih, ada space atas dan bawahnya. Nah, di bawah rak ini gue taruhin audio interface. Terus juga ada laci kecil di sini gue taruh buat kabel-kabel kecil atau card reader atau USB dongle. Jadi yang biasa gue pakai yang kecil-kecil gue taruh di sini. Dan ini tuh gue beli di AGW Furniture di Tokopedia. Kalau nggak salah harganya 700 ribuan. Dan di sini juga ada tanaman palsu dari IKEA buat ngasih kesan-kesan hijau gitu. Karena mejanya kayu ya kayaknya oke gitu kan, kita kasih kesan hijau-hijau gitu. Ini ada tanaman palsu dari IKEA Vechka. Ada yang kecil kayak gini, gue punya 2 kalau nggak salah. Ada juga yang agak gedean, IKEA Vechka juga, tapi ya variannya beda gitu. Selanjutnya kita masuk ke peripheral yang ada yang gue pakai di desk setup ini. Yang pertama di sini ada mouse. Mouse ini dari Logitech MX Master 3. MX Master 3 ini merupakan mouse productivity yang powerful banget untuk mempercepat pekerjaan kita. Kita bisa customize tombolnya sesuai kebutuhan. Selain itu, customize-nya juga bisa sesuai dengan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya kayak kalau kita copy style di Figma, daripada neken button di keyboard gitu ya, mendingan shortcut-nya kita simpan dan kita assign ke salah satu tombol di mouse ini. Selain itu, mouse ini juga udah bisa multi-device connectivity. Jadi dia bisa connect ke 3 device. Yang pertama pakai dongle dan 2 dengan Bluetooth connection. Jadi gue nggak perlu pusing kalau mau bawa-bawa dongle ketika gue bawa-bawa pergi mouse-nya dan ganti-ganti laptop gitu. Mouse ini gue beli dengan harga 1,2 jutaan. Selanjutnya gue pakai mechanical keyboard dari Keychron, serinya Keychron K6 yang versi aluminium frame, hot swappable. Keyboard ini pakai gateran bronze switch yang bunyinya tuh kayak gini. Keyboard ini juga dilengkapi dengan palm rest. Keyboard ini tuh agak tinggi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai palm rest, lumayan pegel tangannya kalau dipakai dalam waktu lama. Jadi gue saranin buat yang mau beli, sekalian beli si palm restnya ini. Keyboard ini bisa multi device juga. Jadi dia bisa dikoneksiin pakai kabel dan pakai Bluetooth juga. Maksimal Bluetoothnya kalau nggak salah ada 2 atau 3 device, gue lupa persisnya. Jadi gue bisa pilih mau koneksiin pakai Bluetooth atau pakai kabel. Keyboard ini tuh gue beli seharga 1,7 jutaan. Keyboard sama si palm rest. Keyboard ini udah gue ganti keycaps-nya. Gue sempat pakai keycaps yang seri Mario PBT Cherry Profile itu dari Press Play. Bentukannya kayak gini. Itu gue beli harganya 300 ribuan di Press Play di Tokopedia. Sekarang gue mau cobain keycap yang XDA Profile. Ini gue beli di Tokopedia. Keycap yang sekarang gue pakai ini harganya sekitar 350 ribuan kalau nggak salah. Nah, sekarang keyboard ini gue koneksikan ke laptop gue itu pakai coiled cable. Custom coiled cable ini gue pesan di Kang Setro, itu di Instagram. Itu sebenarnya harganya macam-macam. Kalau nggak salah itu start dari 400 ribuan. Ngomongin keyboard dan mouse, ini di bawahnya itu ada deskmat dari Press Play. Itu serinya Kuronami kalau nggak salah, searching aja di Tokopedia. Deskmat ini panjangnya 80 cm dan lebarnya itu 30 cm. Lumayan oke, desainnya juga minimalis, gue suka banget.
Gue beli di Press Play di Tokopedia seharga 130.000 sekian gitu. Ya, sekarang masuk ke audionya. Jadi di sini ada beberapa device audio. Gue pakai audio interface dari Behringer, serinya UMC Euphoria 202 HD. Audio interface ini punya 2 input dan udah lumayan banget kualitasnya gitu ya. Buat gue yang sebenarnya nggak buat recording, tapi buat nyolokin mic XLR ke laptop. Jadi gue pakai audio interface ini. Audio interface-nya ini gue beli di Tokopedia seharga 1,4 jutaan. Tadi gue sempat mention mic-nya. Jadi karena konten gue itu biasanya tutorial dan ada beberapa subscriber yang komen kalau biasanya suara gue kurang jelas. Nah, semoga kedepannya suaranya udah lumayan jelas. Di sini gue pakai mic dari Shure MV7. Shure ini bisa dikoneksikan dengan XLR dan juga dengan USB. Tapi di sini gue pakai audio interface Behringer tadi buat koneksiin si mikrofonnya. Mikrofon ini gue beli di Tokopedia seharga 3,5 jutaan. Ya harganya lumayan mahal, tapi setelah gue coba emang kualitasnya oke banget. Semoga awet. Mikrofon ini gue taruh di mikrofon arm. Itu dari PSA kalau nggak salah mereknya. Harganya sekitar 275 ribuan. Ya mikrofon arm ini lumayan oke. Dan memudahkan gue banget kalau mau pindah-pindahin posisi mic-nya. Gue juga punya mikrofon buat take video kayak gini. Ini gue pakai Rode Video Mic Go. Ini gue langsung gue colokin ke kamera. Jadi audio yang kalian dengar sekarang itu audio dari Rode Video Mic Go yang langsung dicolokin ke kamera. Harganya sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Nah, setelah tadi ngomongin device audio dan gimana inputnya, di sini gue juga ada beberapa audio output. Yang pertama itu gue pakai Audio Technica M20X yang gue beli dari tahun 2019. Itu biasanya gue pakai kalau gue lagi ngedit video dan emang terus-terusan kecolok ke audio interface-nya juga. Jadi kalau gue lagi pakai audio interface-nya, gue pasti pakai si Audio Technica M20X-nya ini. Kualitasnya lumayan oke dan harganya sekitar 600 ribuan ya. Oke banget sih kualitasnya dengan harga yang segitu. Yang kedua, audio output-nya gue pakai speaker dari JBL. Itu JBL Clip. JBL Clip ini biasanya gue pakai kalau misalnya gue mau denger musik yang ngebikin ambience di ruangan jadi lumayan menenangkan. Lagi males pakai headphone, jadi biasanya gue setel musiknya di speaker. Nah, speaker JBL ini udah lumayan banget buat ukuran ruangan sekitar 3x3 meter ini. Suaranya ngebass dan si speaker ini bisa dikoneksiin pakai Bluetooth ataupun pakai kabel aux. Selanjutnya itu gue pakai AirPods Pro. Ya, gue pakai AirPods Pro dari Apple ini buat kalau misalnya gue lagi butuh cepet dan butuh mobile gitu ya, buat gue bawa-bawa. Karena emang gue punya beberapa device Apple yang konektivitasnya tuh cepet banget. Kayak misalnya kalau gue mau nyambungin si AirPods Pro-nya ke iPhone gue atau ke MacBook gue, itu cepet banget. Asli, nggak pakai lama. Jadi gue selalu pakai kalau misalnya meeting di luar, fitur noise cancellingnya juga ngebantu banget karena bisa ngeredam suara dari luar yang masuk ke AirPods-nya. Nah, AirPods Pro ini gue beli seharga hampir 4 juta. Ya, gitulah, lumayan. Tapi kualitasnya oke banget. Selanjutnya ke kamera yang gue pakai. Kamera yang gue pakai ini sebenarnya fungsi utamanya adalah buat konten YouTube. Selain buat konten YouTube, buat fotografi. Selain itu juga buat webcam. Jadi lumayan banyak fungsinya. Yang pertama, kalau misalnya buat video YouTube, gue pakai kayak yang sekarang, gue pakai Sony A6400 dengan lensa Sigma 16mm f1.4. Ya, hasilnya kayak gini yang kalian lihat sekarang. Harga kamera dan lensanya ini kalau nggak salah sekitar 16 jutaan. Nah, fungsi lainnya dari kamera ini adalah bisa gue hubungin langsung ke laptop dan bisa jadi webcam. Jadi gue bisa record videonya langsung sama screen recorder kalau misalnya gue lagi buat tutorial.
Nah, caranya itu gue sambungin kameranya ke HDMI capture card dari EasyCap. Gue belinya udah lumayan lama, itu sekitar 900 ribuan di Tokopedia. Ya, selain itu, fungsi dari kameranya biasanya gue pakai buat motret. Kalau misalnya gue lagi jalan-jalan, lagi nongkrong di coffee shop, gue biasanya motret itu pakai lensa Sigma 16 mm-nya atau pakai si ini nih, lensa dari Seven Artisans 35 mm f1,2 Mark II. Bokeh banget. Lensanya manual fokus, tapi karena gue pakainya buat foto dan yang nggak butuh ngejar momen, lensanya udah lumayan oke. Harganya sekitar 1,4 jutaan kalau nggak salah. Selanjutnya yang ada di dinding-dinding sebelah situ, di dinding-dindingnya ini gue pasangin beberapa tempat naruh-naruh barang. Yang pertama itu ada pegboard dari IKEA, udah lumayan banyak di review juga. IKEA Skadis dengan cantelan-cantelan atau gantungan-gantungannya. Itu gue belinya udah lumayan lama, jadi gue lupa harganya. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya ada ambalan. Nih sebelah sini kalau teman-teman lihat itu ada ambalan dari IKEA Moslanda. Gue beli dua. Yang bawah yang panjang ukurannya 115 cm, yang di atasnya itu ukuran 55 cm. Bisa gue taruh lensa, gue taruh pengharum ruangan, kulkas, mobil, TV. Ya, skip. Selanjutnya, ini ada gitar. Ya, gitar ini buat gue genjreng-genjreng kalau lagi pengen, ya gitar-gitaran aja. Gue sebenarnya nggak terlalu bisa main musik. Ya, gitarnya ini gitar ukuran 3/4 dari Grande. Terakhir, di bawah meja. Nah, di bawah meja ini sebenarnya gue taruh beberapa storage karena emang meja gue nggak punya laci, nggak punya storage, nggak punya drawer. Jadi gue beliin beberapa storage. Yang pertama itu storage dari Miniso. Ini dulu belinya kalau nggak salah harganya 100 ribuan. Selain berfungsi sebagai storage, si Miniso ini gue fungsiin juga sebagai footrest. Kalau gue lagi kerja, kaki gue taruh di atas box Miniso ini. Selain itu, di sini kayaknya gue butuh laci buat nyimpen perintilan-perintilan kecil dan kabel-kabel. Gue beli drawer dari IKEA Lanner. Itu di Tokopedia harganya 300 ribuan. Ini kuat banget karena bahannya kayak besi-besi tipis gitu. Tapi kuat juga, lumayan buat naruh-naruh barang di sini. Gue nyimpen keycaps, gue nyimpen kabel-kabel dan ya semua yang kecil-kecil lah di situ. Terus kelistrikan. Jadi terminal-terminal kabelnya langsung gue patenin pakai baut, langsung gue baut ke mejanya. Dan kabel-kabelnya gue atur sedemikian rupa pakai cable clip. Nah, cable clip ini tuh sebenarnya pakai double tip buat ngelengketin di mejanya biar nggak ngegantung. Terus juga selain pakai cable clip, gue pakai velcro yang meteran gue beli. Jadi gue ikat-ikat pakai si velcro-nya tadi biar cukup rapi, nggak berantakan banget lah gitu. Di sini terminalnya lumayan banyak. Ada 2 terminal dan emang yang gue colokin banyak juga. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian suka, like video ini. Kalau nggak suka, kalian dislike aja. Kira-kira apa yang kurang? Kalau teman-teman ada saran, ada racun-racun buat desk setup juga, komen aja di kolom komentar. Kalau gue ngerasa gue memerlukan hal tersebut, kalau ada rezekinya gue beli. Kalau enggak ya nabung dulu lah. Bagiin video ini ke teman-teman kalian biar mereka keracunan juga. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay bold. Bye.